Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 4 Teknik Konstruksi Gedung 1, kelompok 4, akan mempresentasikan mengenai snowball sampling. Perkenalkan, saya Siti Ramadinayanti dan dua rekan saya Gita Ambarwati Wijaya dan Lutfian Ahmad. Kami akan menjelaskan yang pertama definisi, lalu metode penggunaan, kelebihan dan kekurangan, dan contoh penggunaan snowball sampling. Snowball sampling merupakan teknik sampling non-probabilitas. Non-probability sampling adalah salah satu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel menurut Sugiono tahun 2016. Teknik sampling non-probabilitas bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang masih belum jelas dalam penelitian pendahuluan, untuk mendapatkan gambaran tentang kumpulan unit observasi yang kemudian dijadikan landasan bagi penerapan sampel probabilitas yang lebih tepat dan akurat. Teknik sampel ini meliputi sampling sistematis, kuota, aksidental, purposif, jenuh, dan snowball. Definisi snowball sampling menurut para ahli yang pertama, menurut Newman tahun 2003, snowball sampling adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Peneliti menyajikan suatu jaringan melalui gambar sosiogram berupa gambar lingkaran-lingkaran yang dikaitkan atau dihubungkan dengan garis-garis. Setiap lingkaran mewakili satu respon atau satu kasus, dan garis-garis menunjukkan hubungan antar responden atau antar kasus. Menurut Sugiono, tahun 2001, snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel, begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin besar. Ibarat bola salju yang menggelinding, semakin lama semakin besar. Definisinya menurut interpretasi kelompok kami, snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Disebut pengambilan sampel bola salju karena jika menggulirkan bola salju di sepanjang jalan yang mulai kecil lalu akan menjadi besar. Teknik ini mengambil sejumlah kasus melalui hubungan keterkaitan dari satu orang dengan orang lain atau satu kasus dengan kasus lain secara acak. Kemudian mencari hubungan selanjutnya melalui proses yang sama. Demikian seterusnya. Metode penggunaan. Metode snowball sampling yaitu di mana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya. Metode ini digunakan untuk menjelaskan pola-pola sosial atau komunitas tertentu. Dengan kata lain, dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang. Tetapi karena dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak dan terpenuhi. Bagian teknik snowball sampling sebagai berikut, yang lingkaran berupa kasus atau responden dan yang garis berupa hubungan antar responden. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Gita Ambarwati Wijaya. Baik, terima kasih Siti Ramadinayanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur pengambilan sampel. Yang pertama, rencanakan daftar indikasi responden yang mungkin akan berpartisipasi. Yang kedua, lakukan pendekatan terhadap calon responden. Yang ketiga, lakukan kontak terhadap responden dan minta untuk menunjukkan responden lain yang relevan. Yang keempat, lanjutkan snowballing dengan kontak berikutnya untuk mendapat responden selanjutnya. Yang kelima, pastikan keragaman kontak dengan memperluas profil dari orang yang terlibat dalam snowballing. Kapan metode ini digunakan? Metode pengambilan sampel seperti ini khusus digunakan untuk data-data yang bersifat komunitas dari subjektif responden atau sampel. Atau dengan kata lain, objek sampel yang kita inginkan sangat langka dan bersifat pengelompok pada suatu himpunan. Tipe snowball sampling terbagi menjadi tiga. Yang pertama, linear snowball sampling. Yang kedua, eksponensial non-diskriminatif snowball sampling. Yang ketiga, eksponensial diskriminatif snowball sampling. Yang pertama, linear snowball sampling, yaitu pembentukan kelompok sampel dimulai dengan satu subjek individu yang memberikan informasi tentang satu subjek lain, dan kemudian rantai berlanjut dengan hanya satu rujukan dari satu subjek. Seperti ini bagannya. Yang kedua, ada eksponensial non-diskriminatif snowball sampling, yaitu subjek pertama direkrut dan kemudian dia memberikan banyak referensi. Setiap referral baru kemudian memberikan lebih banyak data dan seterusnya hingga ada cukup jumlah subjek untuk sampel. Seperti ini bagannya. Yang ketiga ada eksponensial diskriminatif snowball sampling. Dalam teknik ini setiap subjek memberikan banyak rujukan, namun hanya satu subjek yang dapat direkrut dari setiap rujukan. Pilihan subjek baru tergantung pada sifat studi penelitian. Seperti ini bagannya.
Selanjutnya ada kelebihan dari snowballing sampling. Yang pertama, penelitian dapat dimulai dengan informasi yang terbatas dari responden awal, namun pada akhirnya informasi berkembang luas dan mendalam. Yang kedua, membantu menemukan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian, namun sulit ditemukan atau diketahui keberadaannya. Yang ketiga, ada meningkatkan jumlah responden dalam prosesnya guna mencapai hasil yang akurat. Yang keempat, membangun gagasan berdasarkan sumber-sumber dari jaringan yang terbentuk. Yang kelima, mampu mengungkapkan hal-hal yang spesifik atau yang tabu dalam dunia sosial. Selanjutnya ada kekurangan dari snowballing sampling. Waktu pelaksanaan menjadi lebih lama apabila penelitian sulit membangun jaringan. Yang kedua, biaya penelitian dan tenaga yang dikeluarkan dapat bertambah dari perkiraan semula apabila belum menemukan responden yang dimaksud. Yang ketiga, hasil kurang mewakili populasi apabila peneliti kurang teliti atau hati-hati dalam menentukan sampel awal untuk membangun jaringan. Yang keempat, ada masalah etika yang harus dipertimbangkan ketika mempublikasikan data terkait dengan jaminan kerahasiaan identitas responden, khususnya apabila terkait hal-hal yang dapat mengancam keamanan diri responden. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Lutfian Ahmad. Selanjutnya adalah pengaplikasian snowball sampling. Pengaplikasian snowball sampling dapat dilakukan untuk mengetahui provokator kerusuhan, penggunaan narkoba, pelaku penguntilan, kecurangan dalam ujian, dan lain sebagainya. Contoh penggunaan aplikatif snowball sampling di bidang teknik sipil dengan judul penelitian analisis penanganan material basta pada proyek perumahan di Surabaya. Penelitian ini mula-mula dilakukan pengumpulan data yang didapat dari Real Estate Indonesia, yakni data perumahan kelas menengah di Surabaya yang dibangun pada tahun 1998 sampai 2008, beserta nama pengembang dan alamatnya. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan pengumpulan data yang didapat dari pihak pengembang, yakni data kontraktor beserta alamatnya yang menangani perumahan tersebut. Kemudian dilakukan pengumpulan data berupa kuesioner yang dibagikan kepada responden di kontraktor yang representatif dengan tujuan penelitian, yaitu site manager dan project manager. Ada dua bentuk kuesioner yang digunakan, yaitu kuesioner pendahuluan dan kuesioner utama. Kuesioner pendahuluan dibagikan kepada 10 responden yang dipilih secara acak, dan kuesioner utama dibagikan kepada 76 responden. Dan ini adalah bagian pengambilan sampel dengan menggunakan metode snowball sampling. Dari hasil rekap data kuesioner utama, maka dapat di-ranking kelima material tersebut seperti yang tercantum pada tabel. Dan ini adalah sumber yang kami gunakan dalam presentasi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Terima kasih.